Hai teman-teman, apa kabar? Gimana kabar kalian? Masih baik-baik aja di cuaca yang berhujan ini tuh gimana mood kalian? Mager atau lagi semangat gitu buat melakukan sesuatu? Kalau aku sih justru kebalikannya, karena saking magernya aku tuh sampai tengah Oktober lewat aku tuh baru nyelesain satu buku dan cuacanya akhir-akhirnya sangat tidak menentu. Sepertinya buku ini tuh sangat cocok gitu dibaca waktu musim hujan kayak sekarang. Bukunya adalah Weathering with You karya Makoto Shinkai. Ya, lagi-lagi aku baca buku fantasi padahal seharusnya di bulan Oktober ini aku lebih banyak baca horror atau thriller gitu biar bisa kayak spooky spooky Oktober gitu sama kalian. Buku ini aku baca dan bisa dibilang selesai dalam waktu yang sangat cepat gitu. Kalau Your Name kemarin kan aku bacanya sekali duduk, tapi buku ini aku selesaiin lumayan agak lama, yaitu sekitar 1,5 harian gitu karena aku juga harus melakukan aktivitas yang lainnya. Jujur, aku benci cuaca berhujan seperti sekarang karena kayaknya tuh kalau hujan tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Belum lagi nanti di depan banjir, di gang banjir, mana-mana tuh banjir, jadi kayak ribet gitu jadinya. Dan waktu aku nonton animenya dulu tuh aku merasa bahwa perasaan ribetku tuh terwakilkan gitu dengan orang-orang yang tinggal di Tokyo pada situasi saat itu. Nah, buku ini secara keseluruhan sih masih mirip-mirip lah ya, sama-sama masih berkisah tentang seorang anak SMP bernama Hodaka yang pada suatu musim panas tuh kabur gitu dari rumah dan menuju ke Tokyo. Nah, di tengah musim hujan yang berkepanjangan dan di tengah-tengah kota Tokyo yang sangat padat itu, dia tuh luntang-lantung gitu, nggak tahu mau kemana, mau ngapain, dan uangnya tuh udah menipis. Sampai akhirnya tuh dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Hina, dimana dia itu bisa membuat cuacana cerah hanya dengan memanjatkan sebuah doa. Magical banget. Pokoknya buku ini tuh masih mirip banget sama animenya. Jadi kalau kalian nonton animenya pasti paham lah buku ini tuh berkisah tentang apa. Aku bingung sih jujur mau ngomongin apaan karena speechless aku tuh jujur. Aku suka covernya karena nggak tahu kenapa covernya tuh jauh lebih cantik gitu daripada si Your Name kan. Terus ini gila sih, terjemahnya tuh enak banget gitu loh. Kayak waktu narasi di mana Hodaka bilang aku meninggalkan rumah gitu, seharusnya tuh bisa diperhalusi dengan aku meninggalkan rumah gitu. Enggak, ditulisnya minggat gitu. Kayak ya emang bahasanya tuh kekinian banget dan aku enjoy it gitu. Walaupun terjemahannya dengan bahasa yang seperti itu tidak menghilangkan sisi magical dari buku ini. Bahkan aku merasa bahwa sisi magical dari buku ini tuh bahkan lebih hidup gitu daripada di animenya. Karena kalau di animenya kita cuma melihat kayak potongan-potongan gambar yang ditunjukin ke layar. Kalau ini tuh lagi ada fenomena ini. Tapi di situ formatnya adalah wawancara dan di situ kayak didetailin gitu, dinarasiin satu persatu, dan itu aku kayak ini buku gila sih, magical banget gitu. Menyajikan fantasi dan magic di saat bersamaan dan itu nggak masuk akal tapi bikin kita kayak wow. Yang masih aku inget banget tuh waktu dia tuh nyeritain scene dimana ada ikan-ikan yang transparan itu yang jatuh dari laut. Scene itu aku inget banget diceritainnya gimana, dan aku merasa disinilah kenapa penerbit Haru tuh bisa memilih diksi yang cocok untuk menggambarkan sisi magicalnya, karena jujur hal itu pastinya sulit lah ya untuk diterjemah. Emang sih cara Haru menerjemahin tuh nggak pernah gagal, emang sangat ringan dan sangat bikin kita merasa kayak kita lagi baca buku karya penulis Indonesia, bukan buku terjemahan gitu. Masih soalan narasi sih, aku merasa bahwa narasi di buku ini kan pakai orang pertama kan, dari sisinya Hodaka juga Hina gitu. Aku merasa bahwa setiap buku ini tuh jadi jauh lebih detail ketimbang di animenya, dimana tuh prosesnya Hodaka untuk memutuskan bahwa ayo kita bisnis cuaca itu tuh digali. Terus kenapa Hodaka bisa kabur dari rumah itu juga digali. Kenapa? Terus sisi fantasi dan kesedihan perasaan si karakternya dalam buku ini tuh juga tersampaikan dengan baik kepadaku seorang pembaca. Dan balik ke narasinya, walaupun buku ini pakai narasi orang pertama, dari kadang itu juga nyeritain dari sudut pandangnya si Suga sama Natsume, tapi di situ tuh kayak fontnya dibedain gitu, dan di situ narasinya nggak banyak, tapi aku sukanya di bagian mereka tuh kayak mereka mendetailkan gitu pandangan mereka terhadap dua karakter si bocah ini gitu, yang lagi struggling sama kehidupan mereka dan takdir lagi mempermainkan hidup mereka gitu. Dan dua bocil ini pun punya narasi yang bisa mempertegas pandangan dia terhadap si dua karakter dewasa ini, si gimana orang dewasa tuh bersikap yang menurut anak-anak tuh baik gitu bagi mereka, padahal sebenarnya si orang dewasa ini tuh sedang mencoba untuk berkaca gitu pada masa lalunya yang mungkin gagal dia selamatkan. Untuk secara alur sih dia terus bergerak maju, dan ya pokoknya mirip lah ya sama animenya. Untuk rating sih buku ini aku kasih rating 4,5.
Buku ini kayaknya bakal masuk ke dalam kandidat fantasi favorit aku tahun ini barengan sama Once Upon a Broken Heart, Your Name, dan beberapa buku fantasi lainnya. Nah, aku udah pernah mengulas beberapa buku fantasi yang lainnya. Gimana kalau kita ketemu di sana aja ya? See you next video guys, bye-bye!